Pendidikan Nusantara ini berupa bahwa pendidikannya ini mereka masih mengikuti nilai-nilai agama. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bu, itu ada falsafah yang disampaikan oleh beliau. Ya seingat anak itu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Abu Suwandana dalam Paradoks Pendidikan di Skoba TV. Hari ini kita melihat begitu banyak tentang perkembangan pendidikan di era Gen Z dan Gen Alpha. Tentunya problematik pendidikan itu bukan pada perkara akademik saja, tapi ternyata juga pada pondasi karakter, pondasi ketauhidan atau teologi, juga pondasi sosial. Konflik-konflik yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan itu kita miris sekali melihatnya ya. Yang terbaru saja ada murid memukuli gurunya, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Juga di sisi lain, ya, konflik itu muncul dari guru, ya, seorang guru, tentunya di sekolah yang berbeda ya. Seorang guru melakukan intimidasi kepada muridnya. Bahkan ada yang melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya, terutama di lingkungan-lingkungan yang boarding. Kita tidak menjustifikasi ke dalam satu lembaga saja, tapi banyak sekali konflik itu muncul di lingkungan pendidikan. Sebetulnya pemirsa di rumah, apa sih yang menyebabkan pendidikan kita begitu mengharukan? Apakah ada kesalahan dari struktur atau sistem yang terbangun di lembaga pendidikan itu sendiri? Atau secara general di pemerintah mungkin kurang memperhatikan struktur karakter dunia pendidikan kita? Sebatas hanya akademik saja, psikologi atau mental tidak diperhatikan, sehingga muncul konflik-konflik horizontal antara guru dengan murid, guru dengan guru, murid dengan guru, bahkan lebih ekstrimnya lagi, konfliknya melibatkan orang luar, yaitu siapa? Orang tua kepada gurunya, sehingga ada muncul kuasa hukum dilibatkan, dan pada akhirnya kasus makin melebar, kasus makin pelik. Ini tentunya menyedihkan bagi dunia pendidikan kita. Hari ini, Paradoks Pendidikan akan mengupas tentang pondasi pendidikan Indonesia dari masa lampau menuju masa yang akan datang. Bersama narasumber kita yang telah hadir dengan Abang Ademas Fahri. Ya, kamera ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang, Abang Ademas Fahri. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda panggilnya Abang Ademas saja ya? Boleh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, masih muda juga ya narasumber kita ya. Baik, Abang Ademas, kegiatan hari ini apa ya? Kegiatan hari ini alhamdulillah. Maksudnya belakangan ini ya, kegiatan aktivitas. Aktivitas belakangan ini lagi sibuk mengurusi pekerjaan berupa ekspedisi dan jurnalis sih lebih tepatnya. Oh gitu? Iya, alhamdulillah. Ada pekerjaan? Ada. Tapi masih sekolah juga ya? Masih. Masih ya? Masih. Oh, sudah mulai menyentuh ke dunia entrepreneurship? Sudah, alhamdulillah sudah. Oh begitu ya? Iya. Terus kemudian bagaimana dengan aktivitas sekolahnya? Soal waktu deh, soal waktu pembagian. Soal waktu sih alhamdulillah ya bisa membudget. Contohnya semalam itu baru pulang dari Pamulang. Oke. Tetapi sudah bisa memanage 3 waktu berupa hafalan Al-Quran itu sudah dapat tadi. Terus membuat jadwal podcast sudah dapat dan mempelajari untuk hari ini juga sudah dapat. Nanti dulu, menghafalkan Al-Quran. Oh, penghafal Quran. Menghafal Quran. Masya Allah ya, pemirsa, kita ternyata kehadiran narasumber yang nggak kaleng-kaleng ini ya, penghafal Quran juga, tapi juga menjadi ya sedikit lah belajar menganalisa ya tentang ini dari Gen Z nih ya. Ya, narasumber kita dari Gen Z. Kita tahu ya, ingat ya, peristiwa revolusi demokratis yang ada di mana itu Nepal itu digerakkan energinya oleh Gen Z. Gen Z yang katanya generasi mohon maaf ya,
generasi lemah, generasi stroberi, mudah hancur, ternyata menghasilkan satu struktur baru, entitas baru yang bisa menghasilkan sebuah panorama atau khasanah politik baru di Nepal, ya. Sampai pada akhirnya Nepal menjadi gagasan-gagasan yang lebih brilian, dan itu di tangan anak-anak Gen Z itu, Abang Ademas ya, di Iya. generasi kalian. Iya. Begitu membaranya ya, mereka melakukan apa itu namanya agitasi politik ya, Masya Iya, Allah ya. betul. Abang Ademas gimana? Menurut Ademas nih terkait dengan pondasi pendidikan Indonesia di masa lampau dan di masa yang akan datang. Berarti ini ada komparasi nih ya. Perbandingan antara dulu dan sekarang ya. Iya, betul. Oke. Kita kembali ke dulu ya. Dahulu itu ada yang namanya masa pendidikan Nusantara, Bu. Nah, Oke. pendidikan Nusantara ini berupa bahwa pendidikannya ini mereka masih mengikuti nilai-nilai agama. Nah, belum sampai kalau sekarang itu kan perbandingannya mereka mengikuti sesuai yang diarahkan oleh Oke. pemerintah. Sekarang dahulu itu pada abad ke-7 pada masa kerajaan Sriwijaya itu mereka masing-masing berbeda-beda. Kalau sekarang kan dicampur aduk semua agama. Sekarang dulu itu dispesifik pada abad 7 Sriwijaya. Campur aduk agama itu maksudnya gimana? Kayak misalkan sekolah negeri ya, Bu. Oke. Nah, kalau dahulu itu mereka sesuai agama masing-masing. Buddha ada sendiri, Hindu ada sendiri. Buddha itu pada abad ke-7, terus pada kerajaan Majapahit itu abad ke-13 sampai 15, itu mereka untuk Hindu dan Buddha. Dan untuk pesantren itu pada abad ke-15. Oke. Jadi itu perbandingannya. Dan juga karena misalkan pertanyaannya, kenapa pendidikan sekarang itu berbeda dibandingkan dahulu? Sebentar. Berarti di saat itu, di abad tersebut, setiap agama itu memiliki ruang pendidikan Ruang pendidikan masing-masing. masing-masing nggak, Bu? Oke, Jadi ya. tidak seperti sekarang gitu. Oke. Iya, Bu. Kalau sekarang itu lebih apa ya? Lebih disesuaikan. Oke. Kalau dahulu itu memang sesuai agama masing-masing. Kalau sekarang pendidikan itu ada yang negeri, ada yang swasta. Oke. Jadi menyesuaikan lingkungan mereka juga, Bu. Iya. Terus terkait sama perbandingannya, ya. Perbandingannya itu Pondasi pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang ada kalau perbedaan nggak? zaman dahulu nih ya, Bu. Zaman dahulu itu pendidikan pada zaman kita masuk ke zaman Belanda, Bu ya. Zaman Belanda itu pendidikan itu hanya sekedar rakyat ini tidak diberikan ruang lingkup dan pendidikan yang lebih. Jadi hanya sebatas pendidikan dan itu sangat bagiannya konvensional, Bu. Jadi guru itu kan seharusnya menurut Ki Hajar Dewantara, Bu, itu ada falsafah yang disampaikan oleh beliau. Ya seingat anak itu ingar sasung tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Bahwa pendidikan itu ketika guru di depan, guru itu harus memberikan guru itu harus memberikan teladan. Oke. Di tengah-tengah guru itu harus memberikan, di tengah tuh guru harus memberikan semangat, lalu di belakang guru harus memberikan motivasi. Dan dahulu itu pendidikan itu tidak memperhatikan ke situ karena pada penjajahan Belanda itu dibagi menjadi dua. Ada yang pendidikan ini dia termasuk bangsawan, bangsawan pria bumi, dan ada juga pendidikan yang dia itu hanya khusus untuk area Belanda saja. Dan dari situlah pendidikan semenjak kejadian tersebut Ki Hajar Dewantara merubah pola pendidikan sampai sekarang, Bu. Dan masyarakat proletar saat itu tidak dapat ya. Iya, Bu. Masyarakat pribumi ya. Iya, nggak dapat. Hanya untuk para bangsawan saja. Para bangsawan itu saja. masa lalu. Iya, masa kan? lalu. Berarti masa lalu ya. Pondasi pendidikan masa lalu. Kita berbicara masa lalu. flashback. Iya. Sekarang nih kalau sekarang. Kalau sekarang sih pondasi pendidikan di masa sekarang itu bagi anak ya, padahal sudah disampaikan oleh Ki Hajar tadi yang sampaikan itu guru tuh harus memperhatikan. Sedangkan di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1-nya rakyat itu wajib mendapatkan pendidikan, dan lalu di ayat kedua itu rakyat berhak ya, rakyat berhak mendapatkan pendidikan. Di ayat kedua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah membiayainya. Oke. Tapi sedangkan justru ada faktor nih, mungkin Abu pernah sering dengar ya bahwa banyak sekali kaum-kaum yang susah buat sekolah dikarenakan faktor biaya. Seharusnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu pemerintah harus meratakan, merubah dan meratakan biaya pendidikan, akses pendidikan. Sedangkan juga sekarang APBN sudah 20% sudah dipermudah oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan dan melihat
Dan target yang harus dilakukan oleh pemerintah jika ada rakyat yang kesusahan itu, pemerintah harus melihat nih harusnya membangun sekolah khusus di wilayah kecil tersebut. Tapi sudah ada loh pemerintah itu mendirikan ada sekolah rakyat ya di era pemerintahan sekarang nih Pak Prabowo ya. Itu dicanangkan sekolah rakyat ya berdiri di beberapa wilayah ya. Dan itu tidak menutup adanya sekolah dasar negeri. Sekolah-sekolah negeri lah ya. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan itu negeri dan semuanya free. Artinya gimana itu? Kalau tadi kan pertanyaan Pemerintah kan sudah masuk tuh di sektor itu memperhatikan. Iya. Tadi kan disinggung tuh ya, pasal 37 ayat 1 dan 2. 31, pasal 31. Oh iya, pasal 31 ayat 1 dan 2 kan. Iya. Tadi sudah disinggung. Yang pertama berhak mendapatkan pendidikan, yang kedua ya, ayat keduanya dibiayai oleh pemerintah. Iya. Ya, teksnya itu ya. Nah, tapi pemerintah sudah masuk tuh di situ. Kan tadi pertanyaan Abu itu awalnya apa bedanya fondasi pendidikan dulu sama sekarang nggak? Ya. Nah, Kalau dulu kan jelas feodalistik. Ya, cuma untuk kelas-kelas ekonomi tertentu. Ya, kaum proletar itu tidak mendapatkan hak pendidikannya ya, karena faktornya saat itu terjajah. Sekarang kan sudah tidak terjajah nih. Iya, Ya. sudah. Terus kemudian sudah ada kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Ya kan? Terus kemudian karena itu ada pasal tersebut, ya, ada hak mendapatkan pendidikan. Pemerintah sudah masuk nih ke sektor-sektor pendidikan. Ada sekolah-sekolah negeri, bahkan yang di era sekarang, pemerintahan sekarang ada sekolah rakyat, ya. Iya. Bahkan ada program makan bergizi gratis, ya. Betul. Itu sudah masif tuh ya. Iya. Nah, itu juga bagian pondasi dari pendidikan, bukannya itu bagian apa pondasi dari pendidikan juga untuk masa mendatang? Itu termasuk, Abu. Tapi Termasuk ya yang berarti ya? termasuk. Dan yang menjadi permasalahannya itu adalah pola pendidikannya, Bu. Nah, jadi pola pendidikan dahulu itu kan mereka nggak mempedulikan kayak tadi yang saya sampaikan tuh di masa Belanda itu rakyat dibiarkan itu hanya memberikan pembelajaran rendah. Dan juga di sini itu di pembelajaran Indonesia walaupun tadi Abu sampaikan sudah ada yang pemerintah melakukan sekolah gratis. Yang menjadi permasalahan itu adalah gurunya. Karena gurunya ini mereka tidak memperhatikan pola kembang sang anak. Mereka hanya mengikuti kurikulum. Setelah itu melaksanakan kewajiban mereka, mengajarkan, dan mereka hanya memberikan satu arah. Yang menjadi permasalahan. Dan ketika sudah memberikan satu arah, mereka sudah selesai targetnya. Ini jadi permasalahan. Jadi permasalahan, Abu. Permasalahan, bukan tantangan nih. Bukan. Kenapa? Permasalahan tantangan atau permasalahan nih? Kalau permasalahan juga termasuk. Nah, permasalahannya itu adalah ketika sang anak sudah besar, mereka tidak bisa hard thinking itu nggak susah untuk berpikir kritis, susah. Dan tantangannya adalah ketika sang anak ini bekerja di sebuah perusahaan atau apapun itu, mereka tidak mempunyai ilmunya. Sedangkan seorang guru itu harus memberikan pola pendidikan yang dimana mengasuh hard skill dan soft skill mereka, Bu. Berarti dua arah ya? Dua arah. Bukan satu arah ya? Bukan satu arah. Dan itu menjadi problem nantinya kalau hanya satu arah. Iya, karena kalau misalkan hanya satu arah, nanti istilahnya kayak orang tua sudah keluar biaya, tapi anak saya hanya mendapatkan satu arah. Yang menjadi pertanyaan kalau misalkan 200-300 anak diajarkan oleh beberapa guru. Menjadi pertanyaan apakah semua guru itu paham terhadap masing-masing potensi anak. Maka itu lebih baik sang guru itu harus memahami potensi dan yang menjadi permasalahannya. Kenapa? Sebentar, guru itu bergerak, itu kan karena ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama guru-guru negeri nih ya. Iya kan, karena ada kebijakan. Terus gimana caranya kalau mau menerapkan dengan pola yang ya kita anggap futuristik ya seperti itu gimana? Kalau misalkan guru ingin sang anak mencapai potensi mereka, yang harus dilakukan itu misalkan ya Bu, selesai kelas, itu kan guru masih ada jeda waktu untuk pulang. Dan dari situ guru bisa memanggil anak yang terlihat potensinya. Guru sampaikan di situ. Dan setelah itu guru tersebut menyarankan untuk mengikuti ekskul gitu Bu. Seperti itu ya? Iya, dengan begitu. Tapi kasihan kondisi guru kita, Bang Ademas. Kenapa tuh? Iya. Begitu mereka punya gagasan yang luar biasa untuk memajukan dunia pendidikan, mereka peduli dengan potensi anak-anak, ya kan? Tapi kesejahteraan mereka itu tidak terperhatikan dengan baik. Sampai detik ini, di abad ini, di tanah kita ini, itu masih ada guru yang gajinya 1 bulan
itu 200.000. Per bulan 250.000, 300.000 dan semisalnya. Kebayang itu. Bagaimana bisa menciptakan apa namanya ya, konsep yang baik, gagasan yang bagus. Ya, seperti yang Abang Ade Mas tadi sampaikan tuh, dia punya gagasan memperhatikan setiap anak, profiling setiap anak, itu gimana tuh kasusnya? Kalau seperti itu deh, melihat fenomena ya, melihat fenomena. Ini guru nih kayak gini nih, gimana coba? Kalau target saya sih ya, misalkan tadi yang aku sampaikan gaji guru cuma 200-300 lah, itu sangat di bawah standar ya Bu. Ya tapi itu fenomena. Iya, memang Iya. sesuai fenomena. Iya, terus Dan yang gimana? harus dilakukan oleh guru itu harus bersuara Bu. Nah, harus bersuara, mereka mengeluarkan pendapat mereka, Oke. mereka menyampaikannya kepada kepala sekolah mereka. Oke. Saya kekurangannya begini, kenapa hanya segini. Dengan begitu, kepala sekolah bisa memikirkan semua yang dia instruksikan. Mengapa? Karena nanti situ kan terjadi istilahnya tuh meeting antar guru dengan kepala sekolah. Mengapa gaji hanya sekian? Terus setelah itu mengapa bisa diturunkan? Mengapa bisa naik turun segala macam? Dengan begitu semua akan terkonstruksi dengan baik. Terkonstruksi dengan baik. Tapi ini sudah puluhan tahun. Gugatan itu pernah dilakukan, diajukan, turun temurun oleh generasi guru-guru kita. Iya. Oleh pekerja guru-guru, pekerja pendidikan kita. Tapi nyatanya pertumbuhannya tidak signifikan, tidak banyak yang dikabulkan oleh pemerintah. Itu padahal ada anggaran di sana ya, ada anggaran APBN khusus untuk pendidikan ya. Iya. Itu gimana? Bisa nggak mencapai pola pendidikan yang futuristik, tapi dengan kesejahteraan yang sangat minim. Terus kemudian kegalauan ekonomi di tingkat guru ya, pribadi nih ya, pribadi. Terus kemudian gimana guru bisa menerapkan, memperhatikan anak person to person gitu ya. Ini anak punya potensinya ini, punya potensinya ini. Sedangkan suplemen kegiatan di sekolah saja dibatasi misalnya. Anggarannya tidak ada. Mau pakai duit sendiri, duitnya juga nggak ada guru. Itu gimana? Menjawab persoalan itu gimana? Abang Ade Mas, coba. Permasalahannya itu Abu, dikarenakan sekarang sudah banyak fakta-fakta yang dijelaskan oleh Abu tadi. Iya. Itu dikarenakan guru-guru ini mengikuti standar pendidikan tradisional, Bu. Nah, pendidikan tradisional, dan mereka itu tidak merubah pola pikir mereka dan justru hanya memelihara hal tersebut. Memelihara itu seperti apa? Memelihara misalkan kayak seharusnya guru nih ketika melihat sang murid memiliki potensi gitu ya. Lalu ketika ada juga nih, ada dua guru, ada dua sekolah, ada sekolah yang memang memperhatikan potensi, ada yang tidak. Oke. Nah, seharusnya menjadi permasalahan ini. Ketika sekolah ini mempunyai masalah bahwa sang guru ini mengikuti standar pendidikan tradisional yang dimana dia hanya mengikuti satu arah. Sepertinya itu yang menjadi permasalahannya, Bu. Ya kalau mau dua arah pusing juga gurunya. Gimana caranya? Guru mau menerapkan misalkan pola pendidikan dua arah misalkan. Ya, dua arah. Terus kemudian mungkin bahkan tiga arah. Ya, dengan masuknya input dari digital learning misalkan. Ya, bukan hanya dari guru tapi ada referensi digital misalkan. Tapi infrastruktur itu minim. Tidak ada. Tidak tersedia. Guru juga budgetnya minim untuk membangun konstruksi pendidikan seperti itu. Itu gimana? Ya. Ini kan berarti kan bukan soal apakah menerapkan pola pendidikan tradisional atau pola pendidikan modern. Begitu guru mau melaju ke pola pendidikan modern, tapi tidak disuplai dengan beberapa fasilitas-fasilitas tersebut, baik fasilitas secara kelembagaan maupun fasilitas untuk pribadi, itu tidak disuplai. Kekurangan suplainya itu gimana kira-kira? Kalau misalkan itu ya, menurut Anda pribadi, Ya, seorang guru itu harus memilih tempat yang dimana pendidikannya itu menyediakan fasilitas tersebut, Abu. menyediakan, memilih. Menurut Anda pribadi ya, Iya. ini harus memilih. Iya. Karena kalau misalkan memang guru itu hanya ingin mencapai kewajiban dia, saya harus Oke. mengajar, Oke. yang terpenting anak saya makan, dia nggak memperhatikan pendidikan untuk kedepannya. Nah, ini sang guru harus memilih nih, pengen pendidikan yang istilahnya masa bodoh atau pendidikan yang memang memberikan potensi. Jika sudah bertemu nih, ketemu sekolah yang memang memperhatikan potensi anak itu, guru masuk ke situ saja. Masuk ke situ dengan guru bisa lebih terstruktur dan juga lebih
mudah untuk mengevaluasi dirinya dan mengembangkan dirinya untuk mengajak anak-anak lain. Oke, baik pemirsa. Ya, luar biasa ya perbincangan kita tentang analisis kita tentang dunia pendidikan, pola pendidikan masa lampau dengan pola pendidikan modern bersama Abang Ademas. Meskipun tidak bisa dijawab dengan 20 menit perkara ini, karena perkara ini sudah turun temurun, persoalan ini sudah turun menurun ya. Gugatan-gugatan guru ya, ingin kesejahteraan ditambah dari pemerintah dan semisalnya ini sudah turun temurun ya. Dan tidak bisa komunikasi ini, diskusi ini, podcast ini menyelesaikan masalah. Ini hanya sekedar untuk membangun konstruksi berpikir, membangun konstruksi critical thinking untuk anak muda. Seberapa kritis sih mereka tentang melihat kehidupan sosial di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya yang paling sederhana, paling sempit. Mereka terasa nggak sih? Mereka bisa bersuara nggak sih? Kita tunggu generasi-generasi muda Indonesia untuk bersuara dalam podcast apa namanya? Skoba TV, Skoba TV, IDC, dan Paradoks Pendidikan bersama saya Abu Swandana dan Ademas Fahri Sofan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi.